kata itu bisa sampai ke puncak? Dan bisa jawab? Ini pertanyaan dari dosen UNY ketika ngajar di Diklat PIM 4 di Magelang. Jadi saya sampaikan di sini. Kira-kira kenapa kata itu bisa naik sampai puncak, sedangkan kata lain tidak? Padahal kata itu juga mungkin malah lebih kecil. Nggak apa, jawab aja, kita nggak ada salah benar kan, asal. Ini kan juga kayak tadi, tebak-tebakan juga, simulasi. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Katanya itu dia tuli, Pak. Oh ya. Jadi dia juga mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kata lain. Ya. Logikanya dapat dari mana itu, Agung? Dapat pernah mendengar cerita ini? Iya, Pak, pernah, Pak. Oh, pernah. Yang pernah berarti tahu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi teman ya, yang namanya teman ya, mendukung ya, bukan mengolok-olok. Kalau mengolok-olok itu bukan teman. Jadi di lingkungan kita itu ada yang suka meremehkan kita. Alah kamu bisa apa? Alah kamu mau jadi apa kayak gitu. Saya pun mengalami, saudara-saudara, ketika saya di kampung itu, di desa itu, yang ngalamin juga lah. Alah gitu-gitu kuliah jauh-jauh mau ngapain sih gitu. Ya tapi saya menulikan hal itu semua, Mas. Jadi yang penting kita punya konsep, kita punya tujuan. Nah, kata itu sampai ke atas karena dia nggak dengar. Maksudnya secara kondisinya dia memang benar-benar tuli ya, nggak dengar dan nggak mendengar olok-olokan itu atau pujian pun nggak dia dengar, tapi dia yakin aja saya akan sampai puncak gitu. Di dunia nyata itu ada ketika musisi klasik yang telinganya tuli, tapi dia menciptakan komposisi yang sangat dikenal sampai sekarang. Siapa? Ada yang tahu? Mozart. Kalau nggak salah. Oh iya. Beethoven. Lagunya apa? Mozart atau Beethoven? Mozart, Pak. Mozart, Pak. Bukan Beethoven. Ya, dua musisi itu memang dikenal. Lagunya apa? Komposisinya apa namanya yang dia sangat terkenal ketika dia masa pendengarannya berkurang? Apa? Pijar tadi jawab. Masih mute tuh. Chopin mungkin, Pak. Chopin. Kayaknya pernah dengar. Ya, musisinya Mozart, tapi komposisinya apa ya? Ada, tapi saya juga lupa. Intinya apa intinya? Intinya memang dia mencari, pencariannya itu sampai sangat tinggi, dan yang akhirnya terdengar ya, kalian akan sampai pada titik itu kalau memang benar mencari. Pada saat diam, pada saat kalian nggak mendengarkan apa-apa dari luar, itu ada suara dari dalam diri sendiri sebenarnya. Ya, itu tuh kalau yang suka bangun malam dan merenung akan dapat suasana seperti itu. Nah, mirip dengan Mozart seperti itu. Jadi dia mencapai kondisi puncak, menciptakan dan bisa dengar itu, dan jadilah komposisi yang sangat masyhur itu ya. Makanya coba-coba sesekali dengerin musik klasik ya, jangan dangdut koplo aja, masa Nela Karisma, Mafia Valen terus, apa Denny Caknan saya Kertonyono Medot Janji terus ya. Oke, sekali itu untuk hiburan. Jadi ternyata seperti itu, dan itu menarik ya. Permainan sebuah piano bisa menggerakkan kita goyang lah. Enggak cuma dangdut, asik itu bisa bikin goyang. Gerak gitu ya. Oke, lanjutkan yang mau tadi duetnya. Ini makasih tadi udah permainannya menarik. Keren. Makasih, Mas. Halo Pak, apa suara saya terdengar? Ya, terkenal dengan merdu. Jadi buat ice breaking yang kedua, karena kita tadi habis permainan game otak, saya mau ngajak teman-teman semua buat karaoke bareng. Siap digoyang ya? Walaupun tadi Pak Ustadz ngomongnya lagu Denny Caknan, cuman yang bisa buat joget, tapi saya mau ngajak nyanyi bareng itu Pak. Boleh ya Pak? Boleh lagu apa? Aduh, Lost Doll Pak. Lost Doll. Tahu nggak Pak? Lost Doll. Tahu, saya tahunya dari Gus Miftah, di pengajian Gus Miftah kan ada Lost Doll. Oh. Tak apa SMS apa kuota. Tak tukok kene.
Mungkin saya izin share screen buat itu ya Pak, liriknya, biar bisa nyanyi semua. Ya. Rekam ini nanti ditampilkan di YouTube dan Instagram. Tapi kalau fals-fals nggak apa ya Pak, kan karaoke Pak. Apa-apa lah, santai aja. Bisa semua on mic ya. Nyalain aja, nyalain mic-nya. Lanjut lemu WhatsApp cek paket. Bentar Pak. Ini kok ini ya Pak? Sinyalnya. Telat sepertinya. Dibantu yang kalau yang bisa. WhatsAppan kayak pakai data nih. Salah. Yen entek tak tukoke tenan de elingo. Nah, musiknya malu jalan gitu. Bisa nyanyi. Iya, better di download dulu Lip. Kalau langsung streaming gitu Apa? berat biasanya. Kalau ada yang jangan di streaming dari YouTube, udah bentuk video lebih baik kondisinya. Ya biasanya gitu biasanya teman-teman. Iya, kalau langsung itu biasanya harus lebih kencang bandwidth-nya. Nah itu. Setuju. Bisa nggak di-download dulu? Saya nggak begitu paham gitu-gitu. Iya. Dibantu yang tahu teknologi digital, saya nggak paham untuk nerangin ini. Ya. Mana belum bisa nyanyi kita. Iya, Pak. Saya kalau gitu saya coba ini deh. Coba baca puisi ya. Iya, Pak. Oke, sambil menunggu download saya baca sebuah puisi. Sebuah puisi bagi anak muda milenial yang pedot janji tadi ya. Malam pun jadi getas. Itu yang apa gampang pecah itu ya getasnya. Malam pun jadi getas. Di malam itu kita sangat lama berpelukan. Di
di bawah papan iklan tentang tempat wisata kelas dunia yang aman nyaman buat bercinta. Di sini tak ada hujan, bukan? Hanya petir berlompatan, menyergap detak bergantian, hingga timbul keruh gemuruh, seperti ada yang hendak runtuh. Bahasa saat ini tak lagi butuh kata, namun tak bisa disebut sepi, lalu entah apa. Pelan-pelan kita saling memunggungi di antara pecah menganga diri. Lalu berjalan gemetar ke arah masing-masing dan warna trotoar menjelma asing. Malam itu tiang listrik keluh, deru kendaraan kian menjauh. Kita seperti kehilangan tubuh. Bekasi, 17 November 2020. Terima kasih. Udah, jangan nangis ya, nanti dapat ganti yang baru lagi kamu. Jadi ya patah hati ya, biasa tuh. Nggak mudah loh, nggak patah hati. Syaratnya jadi penyair harus patah hati ya, syaratnya itu. Kalau belum patah hati susah. Dan makin sering patah hati, Anda akan makin potensi menjadi manusia yang religius. Ya makin sering istighfar lah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi berdoa aja ya, patah hati itu. Kayak pendapatnya Dodit itu kan ya. Kita emang nggak jodoh ya. Semoga nanti ada yang lebih baik buat saya gitu. Bukan buat dia, buat saya. Pasangannya dibilang jelek berarti. Semoga nanti ada yang lebih baik buat saya. Ngaco. Dodit. Oke, selamat siang masyarakat. Gimana? Sudah bisa belum ini? Jadi sanak family, Mbak. Siapa tadi yang mau ngajak karaoke? Jangan-jangan udah pergi ke Happy Papi sendiri ya? Bahaya. Olipnya masih reconnect, Pak. Koneksinya. Oh, mau sudah connect. Oke, kalau gitu berarti gimana? Atau nanti koreksinya belakangan ya? Kita pemaparan dulu gitu ya. Ini udah jam 10 lebih. Boleh, Pak. Boleh gitu ya? Udah bisa connect belum? Kalau belum, nah, waktu kita nanti. Ini seperti di televisi itu loh, durasi itu loh. Habis ini kan iklan ini. Berapa detik lagi udah iklan muncul loh. Atau nanti kapan-kapan bikin podcast gitu ya, diundang seluruh teman sekelas ngobrolin. Maunya apa sih kita? Kalau belum kita mulai pemaparan kelompok 1, kalau belum bisa juga Mbak Olive tadi. Jadi di belakang masih ada waktu ya, di sebelum jam 11 masuk. Kira ini kan nggak lama nih pemaparan, cuma berapa halaman ini. Ya. Itu aja ya, biar nggak kosong ya. Tadi saya udah baca. Silakan kelompok 1 dulu, nanti Mbak Olive belakangan. Kita mulai. Halo Pak. Ya. Ini saya bisanya join lewat HP. Laptopnya malah nggak bisa, Pak. Oh ya udah. Gampang sih. Yang pemaparan kelompok 1 siapa nih? Nanti ya nanti ya terkait karaoke-nya. Ini siapa kelompok 1, silakan yang mau memulai. Izin, Pak. Ya silakan dimulai aja, share screen dan lain-lain, silakan kelompok 1. Izin, Pak, saya terdengar, Pak.
terdengar dengan baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk kelompok 1. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dan Bapak. Di sini kami dari kelompok 1, ada Vina Yura, absen 1, saya sendiri Joshua Salwasi Ronoban Tobing, absen 11, Liana absen 13, Revita Evi Ratnasari absen 21, dan Syifa Aslamia absen 24. Di sini kelompok kami akan membahas sesuai dengan RPS 2, yakni Pancasila dalam Arus Sejarah Indonesia. Pertama, poin-poin yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama, periodisasi perumusan Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukannya. Yang ketiga, sumber-sumbernya. Yang keempat, dinamika dan tantangan. Yang kelima, esensi dan urgensi. Yang pertama, periodisasi akan dibahas oleh Revita. Silakan Revita. Terima kasih Joshua. Yang pertama, poin pertama tentang periodisasi perumusan Pancasila. Periodisasi perumusan Pancasila ini yang pertama ada periode pengusulan Pancasila, yang mana dimulai dari sidang BPUPKI, ada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Ini ada 3, ada Mr. Muhammad Yamin yang dibawakan pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Nah, ketiga tokoh pembicara tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara yang menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri inilah yang seharusnya kita terapkan gitu. Next, Joshua. Salah seorang pengusul calon dasar negara sidang BPUPKI ini adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Nah, pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan seandainya peserta sidang tidak menyukai kelima tadi Pancasila, maka ia menawarkan Trisila yang terdiri atas 1, sosio-nasionalisme, 2, sosio-demokrasi, 3, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan Ekasila yang berisi asas gotong royong. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini berhenti untuk sementara. Next, Joshua. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Nah, hal yang terpenting dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila.
sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun masih adanya beberapa perubahan. Next. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Nah, di periode pengesahan Pancasila ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiadiningrat yang dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Weddiadiningrat ini kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka ini disambut oleh para golongan pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia ini segera. Para pemuda itu sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukannya. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan kelompok Soekarno dan kawan-kawannya, sehingga terjadilah penculikan atau yang dalam istilah dahulu itu mengamankan Soekarno dan Hatta, yang mana tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 di Jakarta. Akhirnya dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang mana teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis. Demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta. Next. Nah, ini teks proklamasinya. Next. Nah, ini saat Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi. Next. Next, Joshua. Setelah proklamasi tadi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Malik, Iwa Kusumo, Suwantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, perangkat dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan UUD 1945 yang terdiri pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan batang tubuh yang juga berhasil dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo. Next. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejarah bangsa Indonesia itu juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPK itu ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang tercantum di Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tuntutan itu ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara, sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari ini, diganti dengan istilah yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Next. Nah, ini perbedaan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi bedanya di sila pertama, itu kalau di Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau di rumusan Pancasila itu Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait alasan perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya ada sekitar 5 alasan kenapa Pancasila itu diperlukan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya kita berdiskusi tentang pasang surut implementasi Pancasila. Jadi Pancasila itu sejak awal dibuat itu tidak seperti Pancasila yang seperti sekarang. Dimulai di pertama pada sidang BPUPKI sila yang diusulkan oleh para petinggi di negara Indonesia ini. Dan yang paling pertama untuk mengungkapkan istilah Pancasila itu adalah pidato dari I.R. Soekarno. Kemudian dari sila-sila tersebut ditelaah lagi sehingga terbentuk dan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana panitia itu bertugas untuk merumuskan dasar negara dan juga Pancasila yang akan disahkan nanti oleh PPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu menetapkan rumusan Pancasila di dalam UUD 1945 yang kita kenal sekarang. Kemudian yang kedua, itu adalah saat di mana bangsa Indonesia menggunakan UUD S 1950. UUD S 1950 ini adalah saat di mana RIS itu secara resmi dibubarkan. Jadi Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya NKRI. Dan panitia yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo ini menyusun UUDS yang terdiri dari 147 pasal. Dan 5 asas Pancasila itu tetap tercantum dalam UUDS dengan urutan dan redaksional sama dengan yang tercantum dengan Konstitusi RIS pada 1949. Kemudian yang ketiga ada Dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, di mana bangsa Indonesia itu kembali ke UUD 1945. Ia mengganti UUDS 1950. Kemudian pada poin keempat itu terjadi ada Impres nomor 12 tahun 1968 di mana Pancasila itu kembali seperti di UUD 1945. Dan berikutnya nomor 5 itu terbit TAP nomor 2 MPR 1978 di mana pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 itu diterbitkan. Jadi instansi pemerintah maupun swasta. Dan panduan P4 ini yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir sebagai pedoman praktis bagi pengamalan Pancasila. Selanjutnya, ada reformasi 1989, di mana Pancasila itu
dipertanyakan dan dianggap sebagai produk Orde Baru. Sehingga pada masa ini itu ada pencabutan yang nantinya berlanjut di masa 1998, di mana dicabutnya produk hukum ketetapan MPR tahun 1978. Jadi dia mencabut produk hukum sebelumnya. Kemudian pada tahun 2010 itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengadakan peringatan pidato Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila gedung MPR RI untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 2017 baru kemarin itu pertama kalinya Hari Lahir Pancasila diperingati di seluruh penjuru Indonesia dengan upacara pengibaran bendera resmi dan libur nasional. Selain itu juga Pancasila menjadi kuliah wajib umum bagi perguruan tinggi. Next. Nah, alasan perlunya Pancasila itu digunakan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang pertama adalah Pancasila itu berperan sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu sendiri merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi budaya. Inkulturasi sendiri merupakan proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Untuk saluran inkulturasi itu terdiri dari jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Sedangkan akulturasi sendiri merupakan perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Untuk hal-hal yang terjadi dalam akulturasi itu ada 5, yaitu substitusi, sinkretisme, adisi, originasi, dan rejeksi. Substitusi itu merupakan mengganti unsur yang ada oleh unsur lain dan mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural itu yang sedikit. Kemudian untuk sinkretisme itu mencampur unsur-unsur lama dengan unsur-unsur yang baru. Untuk adisi sendiri merupakan bahan, originasi itu menentukan unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah, dan rejeksi itu perubahan yang berlangsung sangat cepat dan dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, sehingga itu terjadi penolakan. Lanjut. Sebenarnya pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa itu bisa kita temukan dalam berbagai literatur. Salah satunya itu As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila dan Kemaslahatan Berbangsa itu mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa itu bisa ditelusuri dari kebudayaan yang ada di Indonesia, di mana kebudayaan dan tradisi ini dipengaruhi oleh peradaban, khususnya agama, itu yang cukup besar, agama-agama besar. Misalnya, yang kita lihat gambar di kiri atas, ini merupakan suku Minangkabau, di mana peradabannya itu dipengaruhi oleh agama Islam. Kemudian di bawah ini ada suku Bali, di mana dipengaruhi oleh agama Hindu. Lanjut. Ini juga ada suku Toraja dan suku Papua yang kebanyakan peradabannya dipengaruhi oleh agama Kristen. Next. Nah, alasan lain mengapa Pancasila itu perlu digunakan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yakni Pancasila itu berperan sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas, artinya mereka itu dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dan kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa lain, tapi bangsa Indonesia dari kelima sila tersebut itu mencerminkan
nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara simultan. Ini juga dicerminkan dari sejak zaman dahulu kala, di mana kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, Mataram yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual seperti sistem perekonomian, politik, budaya juga merupakan contoh di mana keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat itu sudah ada sejak dulu. Kemudian yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengalaminya di kehidupan nyata. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh von Savigny, bahwa setiap yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa itu maksudnya dia tuh lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila telah ada sejak dahulu bersamaan dengan adanya bangsa. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa itu disepakati di negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Jadi itu adalah alasan mengapa dalam kajian sejarah Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, tes apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, oke. Masih aman ya semua, belum ada yang menguap pagi ini. Kita lanjutin ke sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi di subbab ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, dan yang ketiga adalah sumber politis dari Pancasila. Oke, kita masuk yang pertama, dari sumber historis Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila itu udah ada dari zaman dulu, dari mulai adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Itu tuh udah ada dari zaman dulu, dari zaman kerajaan sebelum Indonesia itu berdiri. Nah, contohnya itu kita bisa lihat dari sila pertama, yaitu mengenai sila ketuhanan, di mana dari zaman dulu itu udah ada praktik pemujaan yang sebenarnya dari pemujaan yang beraneka ragam itu sebenarnya udah ada pengakuan tentang adanya Tuhan. Jadi dari adanya pemujaan sebenarnya udah ada pengakuan tentang adanya Tuhan. Terus mengenai nilai ketuhanan yang lain disebutkan dalam Encyclopedia of Philosophy. Jadi ada beberapa unsur yang ada dalam agama yang udah berkembang dari zaman dulu. Supranatural. Jadi kalau di Jawa itu misalnya kayak kadang orang yang ada orang yang sakit apa kenapa dia itu malah mungkin kayak istilahnya diajak ke orang pinter kalau orang Jawa nyebutnya, karena mereka percaya bahwa orang tersebut memiliki kekuatan supranatural. Nah, terus contoh lainnya itu tentang adanya tindakan ritual pada objek sakral. Kembali saya menunjukkan contoh di Jawa karena saya orang Jawa, mungkin nanti teman-teman yang berasal dari luar Jawa bisa menyebutkan contoh yang lain ya. Kalau di Jawa itu setahu saya ada ritual istilahnya pembersihan keris kayak gitu. Namanya kalau nggak salah itu ritual jamasan keris. Kayak istilahnya benda-benda sakral seperti keris itu kayak dibersihin kayak gitu dengan ritual di Pulau Jawa gitu ya, di suku Jawa. Terus ada lagi karena dari zaman dulu itu sebenarnya udah mengakui tentang adanya kepercayaan, adanya Tuhan, jadi ada sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan dengan cara yang bermacam-macam. Itu tergantung dari kepercayaan dan agama yang dianut oleh masing-masing orang ya. Terus ada juga tuntunan moral yang diyakini dari Tuhan, karena
mereka ada yang sudah percaya akan adanya Tuhan walaupun dengan adanya kepercayaan yang beraneka ragam, tapi mereka udah memiliki tuntunan moral yang itu berasal dari Tuhannya masing-masing. Dan terakhir itu adanya kelompok sosial seagama dan seiman. Jadi di Indonesia itu atau mungkin juga umumnya sekelompok masyarakat itu cenderung berkelompok berdasarkan agama dan imannya. Istilahnya mungkin di suatu daerah ada kayak kampung yang isinya itu cenderung mayoritasnya tuh beragama apa dan itu disebut sebagai kampung Islam gitu istilahnya. Karena hal itu seperti historisnya kayak kelompok sosial itu seagama dan seiman cenderung berkumpul menjadi satu. Nah, itu jadi sumber historis Pancasila yang emang udah ada dari zaman dulu, dari zaman kerajaan. Terus yang kedua, kita akan membahas mengenai sumber sosiologis Pancasila. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu secara sosiologis udah ada dalam masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang. Nah, contohnya tuh apa sih? Nah, contohnya itu yang biasa kita temukan adalah nilai gotong royong. Itu udah ada dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang tuh masih ada nilai gotong royong. Nah, kebiasaan gotong royong ini akan mudah kita temui misalnya di pedesaan. Kalau di pedesaan itu sebuah hal yang biasa saat masyarakat itu melakukan gotong royong. Jadi kayak berupa membantu antar tetangga atau bekerja sama untuk keperluan umum di desa. Misalnya, kalau di desa itu ada yang mau nikah, kayak gitu itu ada rewang. Jadi kayak tetangga-tetangga itu bantuin kayak buat hajatannya itu biar bisa sama-sama menyelenggarakan pernikahannya itu. Nah, kegiatan gotong royong itu dilakukannya dengan semangat kekeluargaan. Jadi ini sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Terus ada lagi kalau yang mungkin lebih istilahnya masyarakat modern juga merasakan ini kayak gotong royongnya itu dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kan kita tahu kalau sistem perpajakannya itu di Indonesia kayak masyarakat itu secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak kayak istilahnya yang kaya juga ikut bayar pajak, yang menengah juga ikut bayar pajak. Yang itu gotong royong kita sama-sama bangun buat Indonesia. Terus mengenai sumber sosiologis ini ada juga tentang kita kan tahu bersama bahwa di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, adat, budaya, agama. Yang itu walaupun begitu kita Bhinneka Tunggal Ika sehingga saat kita mau menerima perbedaan maka akan ada kedamaian di antara kita semua kayak gitu. Kemudian yang ketiga mengenai sumber politis Pancasila. Ya, jadi di sumber politis Pancasila ini kita tahu bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di Pancasila itu bersumber dan digali dari local wisdom atau kearifan lokal, kemudian budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Nah, pengalaman bangsa Indonesia ini termasuk tentang pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dari dulu kita mulai merdeka pun sudah berbangsa lain agar mendapat dukungan sebagai sebuah negara yang merdeka, sebagai syarat sebuah negara yang merdeka. Terus nilai-nilai Pancasila, misalnya itu tentang nilai kerakyatan. Itu kita kembali dapat menemui dengan mudah di kehidupan pedesaan. Di mana di pedesaan itu pola kehidupannya itu masih bersama, yang bersatu, demokratis, dan itu dijiwai oleh semangat kekeluargaan, di mana itu mencerminkan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam hal sumber politis ini, sebenarnya semangat yang kayak gini, yang istilahnya dalam mengambil keputusan itu harusnya dilakukan dengan musyawarah mufakat, itu akan mencerminkan sebuah musyawarah yang seharusnya dalam praktiknya sampai sekarang apabila akan mengambil keputusan entah itu di dalam sebuah lingkup kelompok politis yang kecil hingga yang istilahnya mungkin sampai di DPR harusnya itu menggunakan nilai-nilai Pancasila yang musyawarah mufakat seperti itu. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa.
Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, masa Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom itu lebih populer daripada Pancasila. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia dengan ideologi Pancasila dipersatukan dalam sebuah konsep bernama Nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Hal ini dianggap oleh berbagai pihak sebagai hal yang berbahaya karena paham komunis sendiri bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, Pancasila itu selanjutnya mengenai tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah saat pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joshua. Baik, yang terakhir, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Setelah kita mendengar dari penjelasan tadi, esensi Pancasila ini pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag dan Weltanschauung, di mana artinya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan Pancasila pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia karena kan hal berikut. Kita tahu bahwa Pancasila menjadi dasar pengetahuan masyarakat. Kini pengetahuan tersebut telah merosot tajam. Kemudian mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, sehingga Pancasila itu berfungsi untuk menyatukan ideologi-ideologi yang lain supaya tidak ada ideologi-ideologi yang lain yang tercipta yang menjadi panutan atau pedoman kita. Kemudian penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Dan terakhir adalah melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tadi, penjelasan dan pemaparan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mohon izin, waktunya sebenarnya kami juga menyediakan kuis yang akan berhadiah. Boleh nggak Pak? Boleh ya, boleh aja. Ya, kuisnya sebentar aja sih Pak, 5 menit aja. Teman-teman boleh join melalui kuisis ya teman-teman. Teman-teman dapat melihat tampilan share screen saya? Bisa. Oke, jadi teman-teman login dari joinmyquiz.com, masukin kodenya 7778860. Di sini ada 5 soal, waktunya 30 detik untuk masing-masing soal. Untuk juara satunya nanti kami akan kasih lagi mau bergabung, oke 21, 3 orang lagi, 4 orang lagi. 10.51 kita start ya.
Udah? Bisa dimulai? Mulai ya. Oke. Hehe memimpin dengan poin 950. Iya, banyak yang salah ya. Iya, soal kedua banyak yang salah. Oke, Marjan mengejar dengan poin 1700. Cukup ramai persaingan ini. Iya, Marjan dan Hamba apakah Martin dari Manchester City di atas terus juara? Ayo, Marjan bisa, ayo. Iya, Marjan. Puncak klasemen ya. Saya nggak terpeleset di pertandingan terakhir. Iya, Hamba lah, terpaksa. Kalau jarak poinnya udah banyak ya aman. Oke, ya mengejar. Masih lanjut teman-teman, ada oke, Hesti sudah selesai, Azuri dan Yahya. Iya. Pertarungan yang sengit. Yahya, apa kamu bisa mengejar Marjan? Ayo Yahya. Iya, sudah selesai teman-teman. Baik, pemenangnya adalah Marjan. Nanti dihubungi oleh kelompok kami ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak. Oke, makasih ya. Kuis yang menarik kalau di kelas namanya apa dulu yang pakai HP itu apa namanya? Ini sama ya? Gimana Pak? Ini sama dengan yang kuis di kelas dulu yang apa namanya? Kahoot. Gimana? Bob apa? Kahoot. Nama kuisnya apa yang? Kahoot, bukan ya Pak? Kahoot ya. Iya Pak, tapi Kahoot bayar Pak, jadi pakai yang gratis Pak, kuisis Pak. Oh, Kahoot itu bayar ya? Iya Pak. Oh, dulu teman-teman waktu saya ngajar tatap muka itu banyak yang Kahoot juga di kelas-kelas D3 di Bia juga itu. D1 mah ya, D1 ada Kahoot dan seru juga sih di kelasnya. Pertanyaan ini ya, aduh. Lucu-lucu. Oke, silakan lah Mas, ada yang mau dibahas nggak nih kira-kira? Terkait dengan tadi ada yang mau menanyakan? Silakan teman-teman. Kita bahas ya. Sudah jam 10 lebih 56 ya.
Kemudian sudah saya absensi, sudah saya unggah di portal ini kartu mengajar dan sudah beres semuanya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau karaoke-nya nggak jadi sekarang ya. Nah, bisa minggu depan nanti. Ada yang mau ditanyakan nggak dari tadi terkait dengan pembahasan tadi? Ada nggak? Nanti saya tanya malah. Jadi ini saya sarikan sedikit ya. Jadi yang sulit memang terkait dengan aplikasi ya, aplikasi di politik ya, di pemerintahan memang ketika Orde Lama tadi disampaikan pengangkatan presiden seumur hidup ya, itu menyalahi konstitusi ataupun Pancasila ya, karena memang mestinya kan demokrasi kan gitu ya, itu akhirnya kan tidak membuka ruang demokrasi ya. Kemudian di Orde Baru sebenarnya kalau secara teoritis itu keempat itu bagus karena saya mengalami itu kan semacam butir-butir, semacam juknis pelaksanaan amalan Pancasila kita gitu loh. Walaupun kembali ke sebenarnya kalau kita memahami ajaran agama kita masing-masing secara taat dan secara lengkap atau kafah bahasa Islamnya, Arabnya, itu ya kita sudah melaksanakan Pancasila. Jadi tidak perlu dicampur adukkan yang kalau mengucapkan itu toleransi ya, mengucapkan ucapan selamat Paskah, selamat Idul Fitri itu. Tapi nggak perlu sampai menghadiri ke upacara masing-masing agama itu hal yang berbeda, itu udah sekatnya sebenarnya sudah ada, jadi nggak perlu berlebihan. Tapi dengan tidak mengganggu itu sudah hal yang bagus. Nah kemudian di saat dimonotafsirkan ketika Orde Baru itu ada mesin politik namanya Golkar ya, yang pada awalnya dia bilang tidak partai. Kenapa? Dia bilangnya sekber, sekretariat bersama golongan karya, dan dia bilang bukan partai. Ini kan enggak. Ini kan mau tafsir yang memang dibelokkan. Di mana-mana di negara manapun kalau namanya kendaraan politik namanya partai, bukan sekber. Sekber itu kan alasan Orde Baru juga. Bapak saya juga PNS dulu juga karena pengetahuan yang terbatas dan juga ada ketakutan era Orde Baru ya ikut saja. Ketika reformasi ya Golkar harus jadi partai, makanya jadilah partai Golkar. Ketika Orde Baru bukan partai, namanya sekber, sekretariat bersama golongan karya. Tapi bukan partai, tapi menang terus gitu. Nah mesin politiknya ada 3, ABG, yaitu ABRI, birokrasi, dan G golongan karya. Jadi yang ABRI semua otomatis itu jadi suaranya nanti ke Golkar dan suara di DPR, di MPR itu. Kemudian di birokrat itu wajib nyoblos Golkar, kalau enggak nanti akan ketahuan dan sebagainya. Walaupun saya juga nggak tahu nih kalau ketahuan gimana dulu saya juga nggak paham ketika belum PNS dulu ya. Kemudian golongan karya itu pekerja, pabrik, semua itu diarahkan ke situ karena kan diarahkan ada bantuan, ada itu kalau untuk pengupahan itu dikaitkan ke situ ya. Jadi akhirnya jadi mesin politik yang sangat kuat dan menjadi tiran, dan ketika Orde Baru runtuh 98 ya baru euforia. Nah euforianya dianggap Pancasila nggak berguna, bukan Pancasilanya tapi pelaksanaannya, aplikasinya nggak beres. Karena Pancasila sudah ada sejak zaman purbakala ya. Sebelum sejarah udah ada, cuma tidak dituliskan. Makanya Bung Karno bilang ketika diasingkan ke Pulau Ende di Flores, di bawah pohon sukun itu ya, yang berlima itu, bergigir 5 itu, dia bilang, Bung Karno bukan bilang menemukan Pancasila, tapi beliau bilang menggali. Saya hanya penggali Pancasila, karena Pancasila sudah ada di bumi Indonesia. Saya hanya menggali aja, menemukan dari yang tadinya tidak muncul ke permukaan, saya gali dan itu saya sampaikan pada masyarakat Indonesia. Jadi kalau orang yang sombong pasti bilang menemukan, ini saya yang menciptakan gitu kan. Bung Karno bukan orang sombong, itu rendah hati. Nah orang-orang yang dikelilingnya karena sangat mengkultuskan, akhirnya sampai diangkat ke presiden seumur hidup dan sebagainya tadi. Nah kemudian di era reformasi dan sampai sekarang diajarkan kembali Pancasila di sekolah dan di kampus-kampus, kembali lagi ada Pancasila. Ini yang kita inginkan. Nah kemudian yang penting bagi generasi muda adalah apa? Adalah kemarin seperti kuliah umum kemarin, jadi kita mesti mencegah dan menangkal paham intoleransi dan radikalisme. Karena kalau kita
kembali ke ajaran kita masing-masing, yang Islam ke Islam secara kafah, yang Kristen dan Protestan dan lain-lain juga mempelajari secara lengkap, secara utuh dan baik sumber-sumber kitab-kitabnya dan tulisan-tulisan yang baik, tidak akan mungkin akan keluar namanya membunuh orang lain, kemudian istilah jihad itu nggak akan muncul. Karena jihad yang paling tinggi pada diri sendiri, memerangi diri kita sendiri, itu udah beres belum dengan diri kita kan gitu sebenarnya. Cuman itulah orang-orang yang keblinger, yang dirasuki paham, yang ngajinya kurang jauh ya. Kalau kata Gus Miftah itu ngajinya kurang adoh, ya turunnya kurang bengi, ngopinya kurang kental gitu. Jadi ya gitu, akhirnya gampang dimasuki paham yang sok heboh saja tuh. Jihad itu ya kalau emang nyata-nyata musuhnya memang terhadap kita kelihatan besar sekali dan nyata melindas kita, ya kita lawan. Tapi kenyataannya hidup kita masih beres kan. Yang Kristen juga ibadah gereja, yang Katolik juga, yang Islam apakah pernah diganggu di masjid? Nggak pernah. Semuanya itu baik-baik saja. Hanya ada orang-orang tertentu yang ingin memaksakan bahwa seolah-olah mereka panitia surga dan sebagainya, itu yang harus kita tangkal. Nggak ada itu. Surga itu masing-masing, nggak ada yang menanggung. Tapi masing-masing kalau di dalam agama Islam adalah syafaat dari Nabi. Yang lain mengenai juru selamat dan lain-lain. Tapi intinya apa? Nggak bisa menggantungkan pada orang lain yang merasa jadi panitia, mengorbankan diri. Makanya ketika cegah tangkal ini, orang-orang yang pernah ikut ke ISIS di Suriah dan Turki sana tidak dikembalikan ke Indonesia, itu sudah tepat. Saya sudah sangat setuju, karena memang orang nggak penting, orang-orang kayak gitu nggak penting, udah berniat meninggalkan Indonesia, ingin berjuang ya di ISIS yang pahalanya surganya besar sekali dan indah sekali. Kalau yang laki-laki mungkin ketemu dua bidadari dan bercinta mungkin sepanjang waktu di sana, ya silakan temuilah itu di Suriah sana. Ketika kenyataannya ketemunya neraka, ya nikmatin, jangan bermimpi ke Indonesia lagi. Indonesia itu sudah surga. Makanya kalau di Al-Quran ada ayat-ayat di bawah sungai-sungai yang mengalir, itu orang Arab itu melihat puncak ya kayak gitu, itu surga, sempalan surga itu di puncak sana, di di lereng-lereng gunung, sungai-sungai di bawahnya itu, ya itulah surga. Karena di Arab nggak ada itu. Arab kan ada di gunung batu. Di mana ada sungai mengalir di bawahnya? Nggak ada. Makanya orang Arab makanya suka ke Indonesia, ke puncak gitu. Itu kan ke surga kan gitu ya. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi intinya tuh nggak jangan terpukau oleh hal-hal yang manis ya, seolah-olah seperti ini ya, janji-janji manis ternyata nggak beres. Kita sebagai mahasiswa, orang teredukasi dengan baik, wajib check and recheck, check and balance, cover both sides dan lain-lain. Jadi kita bukan orang yang gampang, oh iya enggak, sebentar saya cek dulu nih di berita yang lain, sebentar saya cari di sumber yang lain gitu. Jadi agar kita tidak dicap bodoh ya, agar kita tidak dicap dungu gitu. Jadi kalau ada yang semudah itu merasa benar sendiri, berarti itu hal pasti salah. Karena setiap ajaran yang baik itu harus berani dibuka, harus berani terbuka disampaikan ke masyarakat umum, harus berani disampaikan terbuka, ditanyakan, ada pendapat dan kita diskusi. Ayo berani nggak? Kalau nggak ada berani, berarti itu adalah yang mengkultuskan kebenaran milik dia, itu wajib diwaspadai. Ya. Jadi caranya itu saja, gampang untuk menengarai ini programnya ini baik atau tidak. Kalau baik, kita buka semuanya, kita diskusikan. Nah, sampai kita ke ADART dan sebagainya, ada nggak yang nggak baik gitu. Kalau baik, oke, kita jalankan, dan harus boleh terbuka, semua harus boleh ikut. Jangan pakai harus daftar, harus ada baiat, harus ada ini, nggak boleh keluar dari situ, nggak bisa. Semua itu terbuka, boleh masuk, boleh keluar sesukanya kita. Nah, ibadah atau komunitas kayak gitu itu baru bagus. Tapi kalau yang udah masuk nggak boleh keluar, kalau keluar denda atau diancam, nah itu pasti nggak. Kita jangan mudah terpukau, apalagi generasi muda, kalian yang saya menekan lagi, kalian yang pakai teknologi komunikasi, internet, handphone dan sebagainya, itu mudah terpapar kalau kita tidak waspada. Harusnya apa? Kemarin seperti di kuliah umum saya bilang, literasi kita harus banyak membaca ya, baca bahan-bahan yang baik, yang meningkatkan nilai diri kita, kebaikan kita, itu banyak sekali di internet. Dan kalian pilih ya, jangan asal, karena banyak garbage juga, sampah-sampah di internet banyak sekali. Jangan di internet, di WA kita itu sampah banyak sekali. Kalian coba yang ikut alumni ya, SMP, SMA, itu kan kalau beda kondisinya pasti beda yang di store ke WA kan. Dalam hati kita mikir, ini saya habisnya clear chat semua kan gitu. Kalau nggak beda kalau kita masih
grup kelas atau grup hobi yang memang penting, kita akan simpan beberapa info ya, lomba atau mungkin informasi penting kita. Tapi ke grup yang dulu-dulu itu ya tergantung kapasitas masing-masing. Saya pun di grup SMP juga kebanyakan saya chat. Untuk urusan dakwah saya udah bisa ngaji di YouTube gitu, sama Gus Miftah, Gus Baha, Gus Muwafiq yang moderat-moderat, yang baik-baik, itu banyak sekali. Ngapain pakai dakwah di WA juga, udah nggak nambah gitu bagi saya. Dan dulu saya juga kuliah sudah ikut komunitas di kampus juga kan, yang kemudian ikut pendalaman materi juga di Masjid UGM ya, di Masjid Mardiyah dan beberapa tempat. Jadi saya udah punya basic. Jadi kalau ada rohis yang kemasukan paham radikal karena mereka nggak punya basic, itu yang disayangkan. Jadi terpukau dengan hal-hal yang heboh padahal nggak ada isinya. Kalau kita punya basic tidak mudah seperti itu. Kalau saya ya kalau udah sering dapat dulu hal-hal yang mendasar dan moderat dan baik, ya saya pikir terkait dengan itu ya, oh ini yang orang ingin heboh aja gitu. Jadi paham, jadi mudah kita menelisiknya. Mungkin itu ya pemaparan hal ini dan beberapa kuis dan yang lain-lain. Mungkin nanti yang memberikan kuis dicatat juga ya, sebagai penanya atau yang kreatif dicatat oleh PJ Matkul. Nanti minggu depan yang punya ide seperti itu ditulis lagi, karena tidak ada pertanyaan maka kita hargai juga untuk mengadakan ini tadi di awal juga, sehingga kita menjadi makin hidup di kuliah kita. Sebenarnya kuliah kita memang tidak banyak paparan mestinya ya. Tadi paparan tadi yang minggu depan saya harapkan tidak usah dibaca rinci. Paparan bisa 30 menit aja boleh, atau 35 menit, 40 menit, jangan terlalu semua dibaca. Intinya kita sebenarnya kita sudah baca semua ya. Kita anggap teman-teman sudah baca semua dan kita hanya disarikan pokok-pokoknya, kemudian kita bahas diskusi yang lebih enak, lebih panjang. Saya lebih menyukai itu. Karena kalau pemaparan rinci semua itu ya kita kembali ke zaman dulu. Sekolah zaman dulu kan guru ngomong panjang, murid diam, menyimak, itu udah bukan eranya ya. Jadi cukup diingatkan nih loh, bagian pokok-pokoknya ini. Nah, setelah itu baru kita diskusi ya. Mungkin ke depan biar lebih menarik lagi seperti itu ya. Karena kalau pemaparan terlalu lama juga mungkin teman-teman juga agak bosan juga kan. Wah, ini lama banget nih. Kalau saya udah baca semalam nih, saya udah begadang nih, udah khatam ibaratnya ya paparan ini gitu. Jadi nanti cukup disarikan beberapa bagian yang penting. Oke, mungkin itu waktu sudah mau jam 11 ini lebih 8 menit. Jadi mungkin tidak saya perpanjang, mungkin tidak saya buka pertanyaan lagi karena memang saya hargai, saya ingin tepat waktu dan tidak ingin mengganggu waktu kalian pada jam kuliah berikutnya atau kegiatan yang lain. Mungkin ada kegiatan untuk menulis KTT yang belum selesai dan lainnya. Jadi memang kalau manfaatkan waktu yang lebih produktif buat kita semua. Mungkin itu ya. Kalau ada salah kata dan lain-lain, mohon maaf. Yang mungkin saya sampaikan jangan sampai lena prokes ya. Kalau kemana-mana tetap bisa ke prokes. Jadi kalau memang tidak penting ya jangan kerumunan lah. Kita hargai sesama manusia, sesama lingkungan agar masing-masing sehat juga. Dan karena kalau ada yang sakit itu menambah anggaran APBN. Jadi kita wajib tahu juga keadaan sakit itu ditanggung pemerintah dan vaksin juga adalah dari pemerintah. Jadi ini kita hargai upaya pemerintah untuk termasuk larangan mudik juga, yaitu tolong kita patuhi ya. Jadi agar semuanya menjadi lebih nyaman. Nanti kalau udah aman semua, sudah vaksin semua, silakanlah kita interaksi seperti sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk.